Selamat pagi bosku. Selamat bertemu kembali dengan channel Berkat Energi. Pada kesempatan pagi hari ini, semoga bos-bosku, rekan-rekanku, dan seniorku ini semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya akan berusaha menjawab beberapa rekan pertanyaan yang sangat krusial ya, yaitu pertanyaan begini. Pak Hatimin, apakah pompa tenaga surya ini benar-benar worth it untuk sistem pertanian ya, atau untuk aplikasi di lainnya, misalnya untuk workshop, untuk sawah, untuk irigasi, untuk mungkin juga residen perumahan. Ini pertanyaan sebenarnya sangat krusial karena menilik berkaca dari sistem-sistem backup energi, baik itu yang kadang untuk PCU maupun komunal PLTS maupun pompa tenaga surya yang kaitannya dengan sistem-sistem penggerak atau mungkin juga grid elektrik atau listrik, tapi berbasiskan energi baru terbarukan, khususnya panel surya. Apakah ini worth it ya? Nih begini, saya akan membahas yang memang mainan saya, domain saya aja bosku ya, terkait dengan pompa tenaga surya. Apakah worth it? Nih, ada berbagai alasan yang sangat mendasar yang harus dicatat. Ya. Jadi yang namanya pengerjaan proyek pompa tenaga surya ini itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan ini berkorelasi hulu dan hilir antara stakeholder, antara supplier, kemudian mainkon atau subkonnya, itu semua berkorelasi. Dari dinas sampai pembekal, itu semua berkorelasi, tidak bisa berdiri sendiri ya. Pertama yang harus dicatat adalah supplier itu atau penyedia barang itu, mereka itu menguasai bidang ya, bidang daripada, katakanlah kita main di pompa, mereka menguasai bidang pompa, memiliki pengalaman, memiliki experience, kemudian memiliki skill, knowledge ya, kemudian memiliki talenta khususnya di bidang itu ya. Kemudian kedua, ini yang sangat penting, jaminan keterlangsungan, kesiapadaan daripada spare part apabila unit atau pompa ketika sedang dipergunakan, kemudian mungkin dalam 1 atau 2 tahun atau 3 tahun kemudian mengalami masalah, itu harus ada jaminan ketersediaan unit ya, baik itu controller maupun pompa maupun motor, barpa maupun motor, itu harus wajib ada. Jadi tidak berdiri sendiri. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah, meskipun ya proyek-proyek pompa tenaga surya itu kadang-kadang suatu desa itu hanya penerima manfaat, artinya desa itu tidak mengeluarkan anggaran speser pun untuk pembangunan PATS ini ya, pompa air tenaga surya. Tetapi idealnya, karena proyek itu meskipun dana dari CSR, itu wajib dianggarkan untuk pemeliharaannya. Ingat, itu proyek adalah nilainya sangat besar rata-rata. Jadi harus dianggarkan, jangan sampai orang dinas di desa juga malah ngowoh ya, nggak boleh. Nah, ini nanti yang membuat ya ekosistem pompa tenaga surya ini benar-benar sustainable, bukan cuma slogannya doang sustainable atau berkelanjutan, tapi setahun mangkrak terus ditinggal kabur. Wah, ini nggak boleh, ini luar biasa. Yang kayak gini sudah, bos-bosku, tolong ditinggal lah, dosanya sangat besar dan kita berdosa lah. Tolong ya, yang pada serius lah kalau misalnya main di bidang energi baru terbarukan, khususnya yang karena ini mainan saya pompa ya, marilah jadi pekerja yang profesional, jadi pembekal yang profesional. Kemudian Anda yang memang menerima manfaat ini dari desa, terutama kadesnya atau perangkat desa lainnya juga memiliki suatu responsibility ya. Jangan setelah dipasang kemudian tidak dianggarkan. Itu ada perawatannya bos, tidak bisa namanya pasang dan lupakan. Pompa itu harus dirawat, minimal panel suryanya harus dibersihkan, dan harus ada transfer knowledge dari pemasang, mainkon mungkin ke pihak desa. Harus ada, wajib.
karena kalau nggak ada nanti kebingungan sendiri ya. Terus yang paling penting dianggarkanlah untuk pergantian part gitu. Yang namanya pompa itu jarang rusak bersamaan antara controller dan pompa. Misalnya controllernya ini atau ini atau ini, kemudian rusaknya bareng, itu jarang sekali. Rata-rata itu biasanya ya controller dulu yang trouble. Nah, ini harus ada jaminan itu dari supplier, mereka bisa nggak menyiapkan barangnya kalau ada masalah nanti ngilang lagi. Nah, itu juga harus dipastikan supaya ketika nanti unitnya bermasalah di kemudian hari bisa langsung ditindaklanjuti dengan cepat. Meskipun biasanya kalau barang-barang sudah unitnya itu sudah di luar garansi, tentu saja SNK-nya berlaku, dan itu ya wajar, namanya pengusaha juga orang jualan kan, sama mereka juga nggak mau rugi lah. Tetapi paling tidak itu ada follow up-nya, ada pertanggungjawabannya untuk keberlangsungan sistem pompa tenaga surya ini dalam jangka panjang. Jadi nggak ada cerita itu bos, namanya pompa mangkrak baru setahun ditinggal kabur, ditinggal beli, nggak boleh yang kayak gitu ya. Sekali lagi para pembekal, installer, bos-bos yang duitnya nggak kira-kira nih, yang main pompanya sudah dahsyat banget, ya diedukasi lah itu ya, mereka yang main di bidang ini tolong jangan ya mohon maaf, jangan tinggal gelanggang solong pelayu. Mari bekerja profesional untuk Indonesia yang lebih baik. Thank you sama salam energi dari Kota Purbalingga Purwira. Rahayu, rahayu, rahayu.